Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ثم قال المؤلف باب بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة wasairi man yundhabu ikramuhu. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berbuat baik kepada teman ayah dan teman ibu, dan kerabat atau teman kerabat, wazaujah dan teman istri, wasair dan semua orang yang harus dihormati. Ada beberapa hadis. Saya bacakan dari hadis yang pertama. Al-haditsul awwal an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri ayyasilar rajulu wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik kebajikan, abarral bir, adalah orang yang mau menyambung persahabatan dengan mendiang bapaknya. Artinya orang tuanya punya teman-teman yang baik, kemudian ayahnya meninggal, maka anaknya ini menyambung hubungan tersebut. Makanya termasuk di antara sebaik-baik kebajikan. Wa an Abdullah ibn Dinar, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rabi laqiyahu bi tariqi Makkah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki, minal a'rab, dari Badui, orang yang tinggal di pelosok, bukan orang kota, ya, orang kampung. Laqiyahu, bertemu,
atau menemuinya di tengah perjalanan menuju ke kota Makkah. Fasallama alaihi Abdullah ibnu Umar. Lalu Abdullah ibnu Umar mengucapkan salam kepada Badui tadi. Wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu. Dan setelah itu Abdullah ibnu Umar mengajaknya untuk naik himar, keledainya. Dan saya sering menyampaikan keledai itu binatang yang sangat kuat sekali ya. Transportasi yang luar biasa, naik gunung itu kuat. Wa atahu imamatan, dan Abdullah ibnu Umar memberikan surban yang dipakainya di kepalanya. Wa atahu imamatan kanat ala ra'si. Qala Ibnu Dinar. Ibnu Dinar mengatakan, aslahakallahu innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Ibnu Dinar mengatakan, semoga Allah memperbaiki Anda. Dan ini sering saya sampaikan bahwasanya para ulama itu selalu mendoakan. Nah, ya seperti ini. Nah, seperti kemarin juga pelajaran I'lam arsyadakallah, I'lam rahimakallah. Nah, di sini juga seperti itu. Ini memang kebiasaan orang-orang soleh. Ibnu Dinar mengatakan, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Sungguh mereka itu adalah orang Badui, orang kampung, dan mereka itu ridha dengan sesuatu yang yasir, sedikit. Faqala Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar berkata, inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sesungguhnya orang tua, orang kampung ini, orang Badui ini dulu adalah teman baik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna abarral birri silatur rajuli ahla wuddi abihi. Dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kebajikan adalah orang yang mau menyambung silaturahim, mendiang orang tuanya atau mendiang ayahnya. Wa fi riwayatin an Ibn Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawwahu alaihi idza malla rukubar rahilah wa imamatun yashuddu biha ra'sahu. Jadi ini hampir sama untuk apa lanjutannya. Sesungguhnya ini cerita, jadi Abdullah bin Umar itu
kalau dia ketemu siapa? Teman ayahnya yang baik atau teman baik ayahnya, maka dia akan berbuat baik kepada dia, termasuk kepada anak daripada teman baik ayahnya. Coba perhatikan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak sahabat-sahabatnya sebagai murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tadi jelas sekali, begitulah sahabat-sahabat Nabi memberikan sesuatu yang sangat berharga. Dan dikatakan orang Badui itu dikasih sedikit aja sudah senang gitu. Tapi Abdullah bin Umar ingin apa? Ingin memperlakukan sebagaimana orang tuanya dulu memperlakukan, sehingga pertemanan itu tidak terputus dengan meninggalnya orang tuanya. Dan biasanya seperti itu, memang orang tua juga mengajarkan, ini teman bapak yang baik. Nah, kalau kebetulan anaknya kemudian orang yang Allah lapangkan rezekinya, dia berbagi. Itulah indahnya akhlak, indahnya budi pekerti yang diajarkan oleh Islam, ya. Nah, akan saya baca lanjutan dari hadis tadi yang lebih jelas lagi, yaitu mengenai orang Badui tadi, ya. Jadi ada percakapan antara Abdullah ibn Umar dengan Badui tadi, ya. Ketika Badui ini lewat, dan Abdullah bin Umar dalam perjalanan kemana? Ke Mekah. Faqala alasta fulan ibn fulan, bukankah kamu si fulan, anaknya si fulan? Artinya di sini orang tuanya itu teman baik ayahnya, ya, teman baik Umar ibn Khattab. Bukankah kamu si fulan, anaknya si fulan? Qala bala, benar saya ini adalah fulan, anaknya si fulan. Kalau tadi kan disuruh naik khimar, artinya di sini fa'atahul khimar, lalu dia Abdullah bin Umar ini memberikan kepada fulan ini seekor keledai yang dinaiki oleh Abdullah bin Umar. Faqala irkab hadha, naikilah kendaraan ini. Kalau sekarang seperti itu, naikilah keledai ini. Coba kita perhatikan bagaimana sahabat Nabi ini mempraktekkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Wa a'tahul imamah, dan juga Abdullah bin Umar memberikan surbannya yang dipakai di kepala. Wa qala ushdud biha ra'sak, ikat kepalamu dengan surban ini. Faqala lahu ba'du ashabihi, lalu sebagian teman-teman Abdullah bin Umar berkata kepadanya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, a'taita hadzal a'rabi himaran kunta tarawwahu alaihi, kamu beri orang kampung ini, orang Badui ini,
seekor keledai, kendaraan gitu ya. Yang mana kamu biasanya pakai ini supaya kamu merasa nyaman. Wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak, dan kamu berikan juga surbanmu yang kamu biasa mengikat kepalamu dengan surban itu. Bagaimana ini kamu berikan semuanya? Padahal orang Badui itu orang yang punya sifat apa? Orang kampung itu diberikan sedikit itu sudah ridho, sudah senang gitu. Apa kata Abdullah bin Umar? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna min abarril birri ay yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya. Ini perkataan Umar ya, sungguh sebaik-baik kebajikan adalah menyambung persaudaraan dengan sahabat baik mendiang ayahnya. Wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu, dan sesungguhnya orang tua fulan yang saya kasih kendaraan tadi, yang saya kasih himar keledai, yang saya kasih imamah sorban tadi, itu adalah teman baik Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ada teman baik ayah saya. Dan semua riwayat ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim ya. Jadi coba perhatikan bagaimana Islam mengajarkan ini semuanya. Maka kalau semua orang berpikir seperti itu, akan terjaga silaturahim ya. Maka akan menjadi baik tatanan masyarakat yang ada. Enggak mudah saling mencaci, tidak mudah saling mencela, tidak mudah saling menghina, karena memang diajarkan seperti ini, sangat indah sekali gitu ya. Dari hadis yang kita baca ini ada 3 poin penting yang bisa kita ambil. 1, min birri rajuli biwalidihi ay yuhibba ashabahu ba'da mautihi. Di antara kebaikan seseorang berbakti seseorang kepada orang tuanya, kepada ayahnya, jadi bakti anak kepada orang tuanya, adalah mencintai teman-teman baik ayahnya setelah ayahnya meninggal, dan juga anaknya. Ini pelajaran sangat berharga. Kita punya ayah, maka harus tahu mana teman ayah yang baik. Suka diberi hadiah dan itu akan tersambung terus ya. Kemudian yang kedua, fi qaulihim aslahakallah ghafarallahu laka, ya. Dalam perkataan semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah mengampunimu, adabul itab haitsu qaddimu ad-du'a. Ini adab al-itab. Al-itab itu ungkapan tidak setuju sebenarnya ya. Bagaimana ketika Anda nggak setuju dengan perbuatan seseorang? Bagaimana ini kamu orang kampung, kamu kasih kendaraan, kasih sorban ya. Seakan-akan ngomongnya seperti itu, tapi para ulama mengajarkan adab yang kedua.
ghafarallahu lak, aslahakallah. Nah, seperti itu. Dan ini istinbat dari firman Allah Subhanahu wa taala, afallahu anka lima adzinta lahum. Jadi begitu ya. Jadi kalau kadang-kadang kita mendapati sesuatu mungkin gak setuju, caranya adalah dengan ucapan doa tadi. Kadang mungkin kita tidak tahu ya. Kemudian yang ketiga, birrul walidaini ba'da mautihima bisilati asdiqaihima. Bakti salah satu ya, bakti kepada kedua orang tua setelah meninggal, di samping selalu berdoa ya, kadang menghadiahkan pahala untuk orang tua kita. Di antaranya adalah menyambung hubungan baik teman-teman orang tuanya. Nah, ini penting sekali. Saya kira cukup satu hadis saja ya. Mudah-mudahan ini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil sebagai bekal nanti kalau kita sudah dewasa ya, kita sudah berkeluarga, kita tahu teman ayah kita, jangan cuek ya. Jangan kita tidak memperhatikan. Ternyata itu diantara bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Dan pahala itu juga akan mengalir. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.